Halo teman-teman, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok UUD 1945. Perkenalkan, saya Pandu, absen 31. Saya selaku ketua kelompok UUD 1945 dan akan menjelaskan materi tentang presiden. Saya Janet, absen 5 sebagai editor. Saya akan menjelaskan mengenai Komisi Yudisial. Saya Maria Mona, absen 16. Saya sebagai editor akan menjelaskan materi mengenai BPK. Saya Florentina, absen 7. Sebagai editor, saya akan menjelaskan materi tentang DPR. Saya Faris, absen 4. Sebagai anggota akan menjelaskan materi tentang DPD. Saya Amara, absen 1. Saya sebagai anggota akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Saya Grace, absen 8. Sebagai anggota akan menjelaskan Mahkamah Konstitusi. Saya Vira, absen 6. Sebagai anggota akan menjelaskan materi MPR. MPR merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Dalam pasal 3 ayat 1 mengenai mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 3 ayat 2 mengenai melantik presiden dan atau wakil presiden. Dalam pasal 3 ayat 3 mengenai memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Dalam pasal 8 ayat 2 mengenai memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Dalam pasal 8 ayat 3 mengenai memilih presiden dan wakil presiden dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai masa jabatannya jika presiden atau wakil presiden berhenti atau diberhentikan. Presiden diatur dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 4 sampai 17. Pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Kemudian pasal 7 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 10 tahun atau 2 periode. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Yang kedua, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif. Merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Presiden mempunyai tugas pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara dalam pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR yang tertera dalam pasal 11.
Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya yang tertera pada pasal 12. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang tertera pada pasal 13. Yang kelima, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan MA atau Mahkamah Agung pada pasal 14 ayat 1. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pada pasal 14 ayat 2. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya pada pasal 15. Selanjutnya, adapun tugas dan wewenang Presiden menurut UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen, yaitu yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang tertera pada pasal 5 ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah yang tertera pada pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pada pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR pada pasal 20 ayat 2. Dan terakhir, mengajukan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada pasal 23 ayat 2. Ada pula tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden lagi. Yang kedua, usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. 3. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. Dan yang terakhir adalah MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usulan pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai wewenangnya. Dalam pasal 20 UUD NRI tahun 1945, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau termasuk ke dalam lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus disertai dengan persetujuan dari Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dan dalam undang-undang diatur pula jumlah anggotanya sebanyak 560 orang dengan masa jabatan selama 5 tahun. DPR memiliki fungsi yang diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi, menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. 2. Fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Dan dalam pasal 20A UUD NRI tahun 1945 juga diatur hak DPR di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Hak interpelasi. Hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. 2. Hak angket. Hak DPR dalam melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Hak DPR dalam menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disebut dengan DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota DPD dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum. Setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
Jumlah anggota DPD ada 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah atau janji. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D UUD NRI tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU, memberi pertimbangan kepada DPR. BPK yaitu lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK berjumlah 9 orang, yaitu 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 7 orang anggota. BPK memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Tugas BPK yaitu yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia atau BI, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, maupun lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim adalah bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim memiliki kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundang-undangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain demi tegaknya hukum dan keadilan. Wewenang Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pertama, mengadili pada tingkat pertama dan berakhir untuk A. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutuskan sekreta kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik dan D. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kesimpulannya, banyak lembaga-lembaga tinggi di Indonesia, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK, yang memiliki fungsi untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara memberi fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera. Perkenalkan, saya Florentia absen 7. Saya berperan sebagai editor dan akan menjelaskan materi tentang DPR. Perkenalkan, saya Claris absen 6 sebagai Perkenalkan, saya Florentia sebagai editor. Perkenalkan, saya Maria Muna, absen 16, sebagai editor. Perkenalkan, saya Florentia absen 7. Saya berperan sebagai editor dan akan menjelaskan. Kalau teman-temannya kayak gini, Kita bareng-bareng dadahnya ya. 2, 3. Halo teman-teman. dan Teman-teman dan Mbak Mamsi. Saya Grace. Belum, aku belum. 1, 2, 3. Oh, 2, 3. Saya Grace, absen 8 sebagai pelaku. Saya Grace absen 8 sebagai anggota akan menjelaskan materi Mahkamah Konstitusi.